alamatnya Ibu ada di mana? Oh, saya Ya. itu sebenarnya aslinya Cilacap sebenarnya. Cilacap. Ya, aslinya Cilacap. Dari kecil sekolah juga tinggal besar di Cilacap. Kemudian kerja itu sempat pindah beberapa kali di beberapa kota sampai akhirnya saya dapat tugas di Man 1 Kulon Progo itu tahun 2019. Makanya saya pindah ke sini itu 2019 pertengahan. Itu saya pindah ke sini jadi warga Kulon Progo sekarang. Kan Ibu panahan nih, pasti kayak ada hambatannya. Salah satunya pasti angin kan? Ya. Kadang tuh kayak suka kesel nggak sih kalau ada angin gitu? Ada triknya dong. Oh, triknya ada triknya dong. Oh. Ya. Terus wujud barangnya tuh seperti apa ya? Aduh, Disepil dong Bu, sepil. disepil ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaku, kembali lagi di podcast Suka-Suka. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Hairunisa dan teman saya Dwi Subarahani. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial loh. Siapa nih? Wah, kalian penasaran nggak? Kepo nggak? Kepo nggak? Kepo dong. Nah, langsung aja kita sambut Bu Nurnaini Hidayati. Assalamualaikum Bu, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, baik hari ini. Ya, udah Satu bulan. Sebulan ya? Hampir Ya. 1 bulan. Nggak Gak kelihatan. ketemu ya kita ya. Makin cantik aja sih Bu. Masya Allah, terima kasih. Nah, selama sebulan ini Ibu ngapain aja ya kira-kira? Penasaran ya? Iya, Sebulan nggak penasaran. ketemu, kangen toh? Iya. Ini sebulan ini saya alhamdulillah ikut event Peparnas di Solo. Perpanas. Perpanas itu apa Bu? Peparnas belum tahu ya. Ini buat teman-teman yang kepo juga. Peparnas ini adalah Pekan Paralimpiade Nasional. Jadi event olahraga tingkatnya nasional itu setingkat sama dengan PON. Kalau PON mungkin udah familiar ya, teman-teman Iya. banyak yang udah tahu PON itu Pekan Olahraga Nasional. Nah, Peparnas ini sama dengan PON, hanya bedanya kalau Peparnas ini khusus untuk teman-teman yang atlet-atlet disabilitas atau difabel. Tingkat nasionalnya sama, diselenggarakannya 4 tahun sekalinya sama. Biasanya tahun-tahun sebelumnya itu di kota yang sama, hanya tahun ini itu berbeda. Kalau yang PON-nya di Sumatera Utara Aceh ya, kalau yang Peparnas ini kebetulan di Solo. Gitu. Kan Ibu tadi ikut Perpanas ya? Nah, Ibu ikut apa? Lomba apa? Saya ikut cabur panahan, cabang olahraga panahan. Oh, panahan. Ini apa ya Bu ya? Nah, penasaran ya? Alhamdulillah ini dari tadi di sini apa ini gitu. Nah, ini medalinya. Alhamdulillah dapat emas. Alhamdulillah. Wow. Dapat emas, medali emas. Iya. Asli banget ya? Iya, ini itu saya dapat medali emas dari cabur panahan, cabang olahraga panahan untuk nomor ganda. Ganda, oh 2. Ya, jadi berdua, nomornya nomor ganda. Boleh sedikit cerita nggak nih Bu tentang lomba kemarin tuh gimana-gimana? Nah ya, untuk Peparnas ini saya udah jelaskan tadi ya, sama dengan PON itu setiap 4 tahun sekali. Alhamdulillah saya dulu pertama ikut yang tingkat nasional itu di Papua. Peparnas Papua juga saya ikut. Ini event kedua nasional saya di Ya. Peparnas yang di Solo. Alhamdulillah tahun ini dapat emas dari nomor ganda. Untuk individunya saya terhenti di seperempat final. Sayang banget ya. Nggak apa-apa. Jadi dapat emasnya rezeki emasnya di nomor ganda putri. Wow. Iya, alamatnya Ibu ada di mana? Oh, saya Ya. itu sebenarnya aslinya Cilacap sebenarnya. Cilacap. Ya, aslinya Cilacap. Dari kecil sekolah juga tinggal besar di Cilacap. Kemudian kerja itu sempat pindah beberapa kali di beberapa kota sampai akhirnya saya dapat tugas di Man 1 Kulon Progo itu tahun 2019. Makanya saya pindah ke sini itu 2019 pertengahan. Itu saya pindah ke sini jadi warga Kulon Progo sekarang. Tinggalnya kalau sekarang ya, sekarang itu tinggalnya di Kembang. Ada yang rumahnya Kembang sini teman-teman? Margosari. Nah, saya sekarang tinggal di Margosari. Oh, iya. Tadi kan Ibu bilang ikut Perpanas yang lombanya panahan. Nah, kok Ibu bisa milih panahan nih? Kenapa? Ya, Bisa jangan ada diceritain yang nggak? lain. Heeh. Jadi sebenarnya saya tuh nggak memilih, mungkin saya yang dipilih ya. Allah memilih saya. Gitu. Ya, jadi cerita singkatnya ya. Dulu saya waktu pertama datang ke sini itu kan saya tinggal di deket
lapangan panahan. Dan panahan itu cabang olahraga panahan itu kan buat saya itu kayak asing ya. Iya. Kayak belum sepopuler badminton, terus sepak bola, voli itu kan di mana-mana sering dilihat. Nah, saya pindah ke sini itu kok pertama lihat panahan, baru pertama saya lihat panahan kayak kok keren ya gitu, kok tertarik ya. Cuma karena posisinya saya lihatnya kok atlet-atletnya kok berdiri semua, kok normal semua, sedangkan saya kan difabel. Jadi ada perasaan bisa nggak pengen ikut, tapi bingung apakah iya difabel bisa ikut panahan atau enggak kayak gitu. Cuma ya jalannya memang udah jalannya ya, ketemu sama atlet panahan yang kebetulan difabel juga, kemudian ngajak saya ikut latihan dan sampai sekarang. Jadi kayak terinspirasi buat terus maju ke depan. Iya, betul. Itu ceritanya awal. Jadi saya kalau milih, sebenarnya saya yang dipilih. Kalau milih saya udah ada jalannya. Jalannya ke panahan. Suka dukanya di apa? Di panahan, Ya, di panahan. Gini, olahraga itu kan ada yang sekedar hobi, ada yang memang serius Suka. kompetisi gitu ya. Kalau yang mungkin sekedar hobi itu kan memang buat senang-senang ya, jadi banyak senangnya gitu toh. Tapi kalau udah ikut kompetisi, standarnya kompetisi itu suka dukanya. Kalau sukanya banyak ya, lebih kalau dukanya dulu ya biar nanti dibikin sukanya. Soalnya sukanya lebih banyak, dukanya itu masalah waktu. Jadi yang namanya atlet udah profesional, udah ikut kompetisi itu kan pasti porsi latihannya itu lebih banyak daripada yang untuk yang sekedar hobi, dan itu sudah terprogram, ada programnya yang harus diikutin, ada jadwal latihan yang harus diikutin kayak gitu, tuh pasti menyita waktu. Nggak bisa rebahan, pulang kerja rebahan gitu, pulang sekolah teman-teman yang atlet nggak mungkin rebahan, jajan sembarangan. Makan juga pasti diatur apa aja yang nggak boleh makan, itu pasti ya dukanya seperti itu. Cuma yang sukanya ini lebih banyak daripada dukanya. Sukanya itu yang namanya kita olahraga itu badannya pasti lebih sehat daripada yang nggak pernah olahraga. Bener Itu banget. satu, lebih enteng, lebih sehat itu kan, lebih aktif bergerak aja kalau yang senang olahraga. Terus kalau udah ikut kompetisi itu ketemu sama teman-teman dari luar daerah, itu pasti pengalaman yang sangat menyenangkan gitu. Apalagi kalau udah mulai keliling Indonesia gitu kan, bawa nama daerah, itu udah paling menyenangkan banget. Kayak bangga gitu. Iya, itu. Oh, Ibu pernah keliling, misal lombanya tuh di mana saja? Di mana aja. Dulu yang kalau yang di tingkat provinsi itu semua hampir di setiap kabupaten di Jogja itu udah pernah. Terus kalau yang di luar itu dulu, ini Peparnas waktu di Papua saya ikut. Wow, di Papua. Iya. Yang Peparnas ini tuh sebenarnya kemarin itu sama dengan PON di Sumatera Utara, cuma dibedakan karena sekarang di Solo, jadi ikutnya ke Solo di Jateng. Nah, kan Ibu ikut panahan nih, pasti kayak ada banyak variasi panahannya. Oh ya. Bisa dijelaskan? Oh, ini kan karena olahraga panahan itu belum populer ya, belum sepopuler yang kayak tadi badminton dan sepak bola itu. Buat informasi teman-teman aja, olahraga panahan itu banyak banget divisinya. Ada yang tradisi, ada yang apa nyebutnya ya kompetisi, ya beda gitu. Kalau yang tradisi itu mungkin pernah dengar jemparingan ya. Itu yang jemparingan itu ada panah tradisi, ada jemparingan, ada horsebow itu. Nah, kalau yang saya ini yang kompetisinya itu ada 3 divisi. Ada divisi nasional atau standar bow namanya, ada divisi kompon, ada divisi recurve. 3 alatnya ini beda semua. Beda jaraknya juga, harganya beda, alatnya, jarak tembaknya juga beda. Paling jauh itu apa? Paling jauh berapa itu meter? recurve itu 70 meter. Yang kompon itu jarak tembaknya 50 meter, yang standar bow atau divisi nasional itu 40 meter. Terus, nah kan selama Ibu perlombaan nih, itu kayak ada persiapan apa saja sih, kayak sholat tahajud atau kayak puasa gitu? Oke. Nah, kalau persiapan itu pasti fisik, persiapan fisik, mental. Nah, kalau tahajud ini salah satunya ke mental ya, spiritual ya. Kalau yang fisik itu pasti kita latihan. Latihan fisik, latihan teknik itu pasti, dan dari pelatih juga, dari tim itu pasti udah ada program yang harus kita ikutin. Itu biasanya kalau yang fisik, teknik. Kalau yang mental dan spiritual itu pasti berdoa, terus minta doa restu dari khususnya kedua orang tua. Itu pasti, dan dari teman-teman biasanya saya kalau tandingan pasti cerita atau doain saya ya. Nah, itu salah satu persiapan mental spiritual saya itu. Nah, terus untuk latihan itu berapa tahun atau sudah dijadwalkan? Tergantung kalau yang latihan ada kompetisi, nggak ada kompetisi itu ada latihan rutinnya, jadi nggak bisa berhenti gitu, walaupun nggak ada kompetisi tetap latihan.
Cuma kalau menjelang kompetisi itu latihannya pasti terprogram dan pasti lebih waktunya, durasinya lebih. Misalnya kalau nggak ada kompetisi ya cuma pagi sampai siang misalnya. Tapi kalau menjelang kompetisi itu bisa dari pagi sampai balik lagi ke pagi. Iya, sampai sore. Apalagi kalau misalnya udah training camp. Jadi sebelum kompetisi itu biasanya ada training camp, kita di karantina. Itu nggak boleh pulang, nggak boleh keluar. Jadi cuma dari tempat karantina, misalnya karantinanya di hotel misalnya ya, dari hotel lapangan itu kita itu aktivitas mulai itu jadi jam 5 pagi. Jadi jam 3 pagi itu kita udah bangun dan alhamdulillahnya kita sebagai orang muslim ya, umat muslim ya, itu sempat yang namanya berdoa, salat tahajud atau apapun itu, nanti jam 3:30 itu udah pasti mandi, persiapan jam 5 tank itu udah pasti sampai lapangan. Udah mulai persiapan itu jam 5 pagi, nanti selesainya jam 4 biasanya. Berarti kalau lomba-lomba kayak itu nginep juga ya? Nginep, iya pasti nginep. Soalnya biar kebiasaan, masalahnya gini, kalau lomba itu kan harus disiplin ya. Lombanya misalnya mulai dari jam 8, jam 7 kita harus prepare alat ini itu. Nah, itu biasanya dibiasakan di training camp. Jadi dari training camp itu yang namanya waktu itu udah disetting sedemikian rupa biar nanti kebiasaan pas di lombanya. Kalau nggak ada training camp, nanti yang biasanya bangun siang udah harus bangun pagi itu kan susah. Jadi pembiasaan dirinya itu kita ada di training camp. Kan ibu panahan nih, pasti kayak ada hambatannya. Salah satunya pasti angin kan. Kadang tuh kayak suka kesel nggak sih kalau ada angin gitu? Ada triknya dong. Oh, ada triknya dong. Ya, mungkin awal-awal waktu belum ada triknya agak sempet bingung juga ya, namanya masih pemula kan, kalau ada angin masih takut gitu ya. Angin takut, soalnya takut anak panahnya menceng atau kemana, atau badan kita yang harusnya berdiri tegak terus kena angin goyang-goyang gitu kan. Ada triknya. Jadi makin kesini dari pelatih juga yang ngasih namanya trik-trik. Ngasih trik-trik. Terus dari pengalaman lomba juga itu ngefek juga, berpengaruh juga pada yang udah ibaratnya yang udah lomba bertahun-tahun itu udah sampai hafal itu loh anginnya. Angin sekencang ini kita harus nembak mana, angin sekencang ini arahnya kemana kita harus menembak mana, itu ada triknya. Oh gitu. Ada. Kira tuh kayak asal nembak aja gitu. Enggak. Jadi ada triknya. Terus kayak selama perlombaan nih, Bu, kayak ada hal-hal atau momen-momen yang menyenangkan gak nih, Bu? Kalau menyenangkan, deg-degan itu buat saya menyenangkan loh. Menyenangkan. Agak lain. Jadi deg-degan itu menyenangkan gitu kan. Excitednya harus teman-teman supporter belakang yang kan biasanya kalau lomba itu supporternya banyak banget loh. Nah, sorak-soraknya itu satu hal yang menyenangkan, kayak merasa kita itu disupport sama orang-orang yang sayang sama kita gitu toh. Terus yang di rumah juga kalau sebelum perlombaan juga yang nonton di rumah juga kan ada, itu salah satu hal yang menyenangkan. Tapi ya hal yang lucu juga, ibaratnya yang menegangkan juga ada juga. Dulu pengalaman yang bisa dibilang, kalau dulu pengalaman nggak enaknya ya, cuma kalau sekarang jadi cerita kan jadi enak toh. Itu dulu saya pernah waktu di Papua itu anak panah saya itu ketinggalan di hotel. Terus gimana itu, Bu? Padahal itu sejam sebelum bertanding itu alat udah disetting semua, anak panah ketinggalan di hotel. Akhirnya untungnya dulu kita itu kan kayak bawa ada krunya atau ada timnya. Nah, itu salah satu langsung ngajak apa sih namanya, kayak kalau di lapangan itu kan ada polisinya ya, ada yang keamanannya. Nah, itu ngajak salah satu keamanannya itu pakai motor balik ke hotel ngambil anak panahnya. Wah, itu deg-degannya luar biasa. Itu ibaratnya kita mau perang tapi nggak bawa senjata. Itu satu itu. Kalau yang kemarin Peparnas Solo ini yang paling lucu itu, kalau sekarang jadi lucu ya, kemarin jadi sebenarnya menegangkan juga. Saya sempet kena kartu kuning waktu main di semifinal. Kok bisa, Bu? Iya, waktu sempat, ya mungkin karena excited banget itu kan setiap nomor perlombaan itu kan aturannya beda-beda ya. Kalau yang individu itu, nomor individu itu kalau yang masih lampu merah itu boleh angkat anak panah, boleh masang gitu kan. Cuma kalau yang nomor ganda atau mix team itu sebelum lampu hijau, lampu hijau itu belum boleh masang anak panah. Nah, saya kan pas semifinal nomor ganda itu mungkin karena terlalu excited, terlalu semangat itu lampunya belum hijau, saya udah ngangkat anak panah, langsung di kartu kuning itu. Teman-teman yang supporter belakang juga udah kembalikan lagi, akhirnya terus bisa fokus lagi, akhirnya bisa alhamdulillah di semifinal lolos ke final itu. Walaupun sempat dapat kartu kuning bikin jantungan penonton semua. Itu pengalamannya. Nah, Ibu kan jadi atlet nih sekarang. Nah, kayak gitu-gitu dibayar nggak sih, Bu? Nah itu takutnya kalau misalnya ikut rugi gitu ya. Kalau alhamdulillahnya kalau udah saya dibayar itu, bukan dibayar sih, dikasih uang transport buat kesana kesini lah, uang lelah ibaratnya gitu ya. Uang lelah, uang transport itu waktu masuk pelatda.
Pelatda? Pelatda itu pemusatan latihan daerah Puslatda. Waktu persiapan misalnya gini, ada Peparnas nih tahun misalnya sekarang 2024. Iya. Nah Jogja itu mulai seleksi menyeleksi atletnya yang mau ikut Peparnas itu misalnya 1 tahun sebelum event, sebelum Peparnasnya. Nah itu kan kita ada seleksi. Nah setelah seleksi udah terbentuk tim. Nah tim itu nanti ibaratnya ada SK-nya dari provinsi. Nah itu kita yang diberi uang transport. Jadi teman-teman jangan khawatir. Jangan khawatir yang rumahnya jauh kayak gitu, nanti kesana kesininya gimana kalau uangnya habis, ada uang transportnya. Gitu. Nah, kan ibu udah jadi atlet. Terus orang tua tuh dengar kabar ibu menang lomba gitu-gitu, kayak perasaannya tuh gimana sih, Bu? Senang. Pasti senang. Ini sekedar cerita ya, saya itu kan dulu lahir normal ya. Terus saya difabel itu mulai tahun 2007 karena saya kecelakaan. Pasti juga orang tua kan mikirnya agak sempet down juga ya, dari yang tadinya anaknya aktif banget gitu, tiba-tiba harus kecelakaan, harus jalan. Dulu sempat pakai kursi roda, sempat hampir setahunan lah saya pakai kursi roda, kemudian pakai tongkat. Kan mungkin dari orang tua ada kekhawatiran, ini anak saya besoknya mau gimana kayak gitu, apakah bisa menyelesaikan kuliah apa enggak. Terus dunia kerja kan juga agak susah ya kalau untuk yang difabel ya gitu kan. Nah sekarang tahu anaknya bisa ibaratnya aktif di panahan, terus bisa bawa nama daerah juga, bawa nama keluarga juga, pasti ya kebanggaan sendiri buat mudah-mudahan orang tua bangga di rumah. Amin. Nah, setiap event update alatnya enggak? Update alat? Iya. Oh ya, dulu ini cerita lagi ya, dulu awal waktu di Papua itu saya masih pakai standar BO. Jadi standar BO itu, kelas standar BO itu kalau di NPC itu masih untuk kelas pemula. Nah setelah dapat medali di kelas pemula itu kan harus naik. Jadi naiknya itu kalau nggak di kelas kompon atau kelas recurve. Jadi aslinya itu saya itu awalnya itu setelah saya naik ke kelas dari kelas pemula naik ke kelas yang atasnya itu, saya sebenarnya di kelas recurve yang nembaknya 70 meter jaraknya itu. Tapi takdirnya setelah sekian saya di kelas recurve itu kan juga udah ikut kompetisi beberapa kali. Itu juga udah sempet dapat medali juga. Tapi jalannya takdirnya itu tiba-tiba alat saya patah. Ya. Gimana itu? Nah, akhirnya dari pelatih itu ditawarin untuk pindah kompon, nyoba kompon. Dan kebetulan juga kemarin yang di posisi yang di kompon itu atletnya masih ada kurang gitu toh, ditawarin sama pelatihnya mau pindah kompon atau enggak. Saya sempat ragu juga toh, ternyata pas alatnya patah ya saya pikir oh mungkin ini jalannya. Dan ternyata setelah nyoba alat kompon beberapa kali, terus pelatih juga support, terus saya juga ibaratnya udahlah lupakan yang udah patah, udah yang belakang-belakang udah lupakan, udah move on ibaratnya dari recurve move on ke kompon. Alhamdulillahnya ikut kemarin Peparnas di Solo ini saya udah pakai alat kompon, udah move on dari recurve. Itu. Nah, jadi kan alatnya sempat patah. Nah itu ganti rugi sendiri atau gimana itu? Kebetulan pas saya patah itu kan saya masuk Pelatda. Nah, keuntungan masuk Pelatda itu, jadi kalau untuk alat di Pelatda itu udah ada yang udah ibaratnya udah tim itu udah mikirin lah gimana untuk memenuhi kebutuhan atletnya. Oh gitu. Iya. Dan kalau misalnya alat panahan itu kan ibaratnya kayak HP ya. Jadi setiap tahun itu pasti keluarin seri baru dan alhamdulillahnya yang di Jogja yang perpaninya kita yang ngurusin kita itu alat itu selalu upgrade pasti. Soalnya namanya kompetisi, kalau kita udah kalah alat juga kan buat diri kita enak dulu, nyaman dulu kan, lihat teman-temannya wah alatnya bagus, saya juga bagus dong kayak gitu. Iya itu. Benefit jadi atlet itu apa ya, Bu? Benefitnya banyak banget ya. Banyak banget ya, biar teman-teman pada pengen juga tuh. Dulu salah satu motivasi saya ikut atlet itu awalnya itu tuh pelatih saya tuh bilang gini, besok kalau jadi atlet bisa keliling Indonesia loh. Iya, gitu. Bisa keliling Indonesia loh. Ini kalau ikut kompetisi internasional bisa keliling dunia loh. Nah itu salah satu benefitnya. Salah satu benefitnya bisa keliling Indonesia. Apalagi kalau misalnya internasional bisa keliling dunia, bawa nama Indonesia itu kan suatu kebanggaan banget ya. Secara badan juga kita pasti lebih sehat gitu toh. Secara materi juga dari pemerintah sekarang beda sama atlet yang dulu. Kalau dulu kan sekarang orang tua zaman dulu kan bilang gak usah jadi atlet, nggak ada uangnya kan gitu toh. Nanti kalau misalnya udah pensiun nggak kepake, nggak punya uang. Nah alhamdulillahnya kalau yang sekarang pemerintah yang sekarang itu udah lebih aware lah, udah lebih perhatiannya udah lebih bagus
untuk kesejahteraan atletnya. Nah, selama ibu jadi atlet itu hasil yang ibu dapatkan itu apa aja? Hasil gimana nih? Kayak perkembangannya. Mungkin secara fisik ya, karena dulu saya kan difabel ya, jadi secara percaya diri juga saya pasti ada turunnya, peningkatan. Iya. Ya tahu dulu sebelum jadi atlet itu ibaratnya ya sempat nggak ada rasa malu, minder, nggak percaya diri gitu, pasti ada lah gitu, walaupun saya tetap lawan rasa itu tetap sedikit pasti itu ada. Dan setelah saya jadi atlet itu rasa percaya diri tuh jauh lebih keluar daripada jauh lebih meningkat daripada dulu saya sebelum jadi atlet. Itu satu. Terus secara kesehatan juga yang dulunya nggak pernah, saya dulu yang namanya difabel kan bingung ya olahraganya mau apa ya, lari nggak bisa, ibaratnya nyepeda juga susah gitu kan. Kalau yang normal kan olahraganya banyak yang bisa dilakukan gitu kan. Nah setelah saya ikut panahan itu kan pasti ada latihan fisik, ada ini, wah ternyata bisa olahraga juga, itu badan pasti lebih sehat. Secara materi ya hasil dari menang medali ini pasti ada penghargaannya lah dari pihak-pihak gitu. Itu pasti ada peningkatan secara materi juga. Gitu. Terus wujud barangnya tuh seperti apa ya? Aduh, Disepil dong Bu, disepil ya. Spill dikit aja boleh. Dikit-dikit. Kalau yang wujud barang, alhamdulillahnya itu dalam bentuk alat yang pasti. Alat. Karena ya setiap kompetisi, kalau saya ya nggak tahu kalau atlet yang lain ya. Kalau saya itu setiap dapat prize money, dapat uang dari hasil ya dari uang saku aja, dari uang saku uang transport itu kan saya sisihkan, pokoknya selalu saya sisihkan, apalagi kalau misalnya dapat medali itu kan pasti ada prize money-nya, itu pasti ada uang penghargaannya, saya sisihkan itu pasti untuk alat. Jadi biar nanti untuk kompetisi berikutnya itu alatnya upgrade. Iya, toh. Kalau misalnya saya nggak upgrade alat, nggak menyisihkan untuk alat itu ya kayaknya untuk kompetisi berikutnya kalau ketinggalan agak susah. Jadi untuk mempertahankan, ibaratnya mempertahankan prestasi lah gitu, tuh caranya dengan upgrade alat. Terus selama jadi atlet, ibu kayak ada tantangan terbesar ibu gitu? Ini khususnya untuk yang ya semuanya ya, untuk yang normal, untuk yang difabel juga. Kalau yang untuk yang atlet difabel seperti saya, tantangannya itu banyak, jauh, mungkin ya mohon maaf aja jauh lebih banyak ya. Secara satu, percaya dirinya, dan itu harus dilawan, yang tadinya malu harus tampil, ibaratnya kayak gitu tuh udah di depan banyak orang itu udah harus melawan rasa takut, kayak gitu, rasa percaya diri juga kayak gitu. Itu satu. Kemudian mobilitas kalau orang normal itu kan ibaratnya mau latihan dimanapun gampang ya, naik motor, terus mau jalan, mau kemana gitu, bawa barang juga enak. Kalau saya tantangannya karena saya difabel, salah satunya mobilitas. Jadi dari sini saya kan latihannya di Jogja. Itu ibaratnya jalan kaki aja saya agak susah ya, naik turun tangga ya gitu. Jadi harus naik kendaraan umum yang memang aksesnya itu sebenarnya udah ada ya toh. Kalau misalnya di stasiun udah ada ramnya itu yang buat untuk jalan agak miring itu loh, yang saya kan nggak bisa naik tangga. Kalau saya naik tangga kan susah toh, jadi harus jalan. Itu ramnya udah ada, cuma kadang-kadang dari orang-orangnya itu belum ada kesadaran kalau itu tuh memang jalan untuk teman-teman difabel. Jadi kadang-kadang di situ ditaruh tas, disalahgunakan. Salahgunakan. Jadi ada yang duduk-duduk di situ. Jadi saya kalau mau lewat tuh kadang permisi harus geser-geser gitu. Kadang-kadang ada yang udah ada ramnya malah dipakai buat parkir motor gitu kan ada juga. Itu salah satu tantangannya untuk bawa alatnya juga, karena panahan juga kan alatnya berat loh. Nah, itu juga salah satu mobilitasnya juga tantangannya itu. Terus fisik juga. Kalau fisik ya, kalau sekarang sih udah bukan kendala ya, karena udah terbiasa. Iya, itu tantangannya. Ibu kayak ada motivasi sedikit nggak nih buat sobat Mansaku di rumah? Kata-kata. Oke. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini intinya satu, harus percaya diri. Percaya diri itu jangan minder, wajib harus percaya diri. Nggak boleh minder. Nggak boleh membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang boleh itu membandingkan diri sendiri hari ini dengan hari sebelumnya, itu baru boleh. Tapi kalau membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu yang nggak boleh, karena masing-masing orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya nggak? Iya. Saya mempunyai mungkin aja kekurangan saya adalah kelebihan orang lain, ya nggak? Mungkin aja kelebihan orang lain adalah kekurangan saya. Pokoknya intinya kenali diri sendiri. Setiap orang itu adalah spesial, kita punya kekurangan kelebihan, maksimalkan kelebihan yang kita miliki. Jangan takut lelah.
Nah, pokoknya jangan takut karena lelah itu adalah salah satu alasan. Orang yang bersungguh-sungguh itu pasti akan menemukan jalan. Sebaliknya orang yang nggak bersungguh-sungguh itu hanya akan menemukan alasan. Mungkin itu. Tetap semangat, nggak boleh menyerah. Lelah boleh istirahat ya. Lelah boleh istirahat tapi jangan menyerah. Ya. Ada yang mau tanya yang di belakang layar? Ya, Enggak, ya udah cukup. cukup. Oke. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf ada banyak kesalahan ya Bu. Ya, sama-sama. Jangan kapok ya Bu. Ya, saya juga mohon maaf kalau cerita saya kurang terlalu panjang. Ya, mungkin cukup sekian. Thanks for watching and jangan lupa subscribe dan like-nya teman-teman. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.